There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, apa kabar nih teman-teman hari ini? Hari ini aku mau buat budget review, tapi sebelum itu aku mau unboxing dulu nih beberapa paket ya. Di sini ada sofa bayi. Ini aku beli untuk persediaan untuk babyku yang kedua ya, karena sebelumnya aku nggak punya sofa yang kayak gini. Yang bentuk sofa kayak gini tuh kasurnya, jadi aku pikirkan ini praktis ya untuk jemur bayi gitu, sama untuk menyusui, alas menyusui gitu. Jadi aku beli untuk persediaan nanti babyku yang kedua. Ini harganya 59.600 ya teman-teman, jadi 60.000, terus free ongkir juga. Aku beli via Shopee. Terus ada bantalnya juga, tapi bantalnya lucu, imut, kecil gitu, tapi kayaknya nggak bakalan kepake deh bantalnya, soalnya kecil banget. Ini aku beli dari Sinking Fun kebutuhan bayi ya. Yang mau samaan nanti linknya aku taruh di box deskripsi. Kemudian di sini juga ada beberapa daster ya. Sebenarnya ini aku unboxing dari awal ya teman-teman, cuman nggak kerekam gitu ya, nggak ke save gitu. Maklum ya, HP-nya minta adik baru ini. Jadi di sini aku beli ada beberapa daster ya, ada 3 daster. Yang pertama itu lengan panjang, tadi tuh motif daisy warna mustard gitu. Kemudian yang ini lengan pendek tapi panjangnya tuh semata kaki. Ini bahan rayon semua ya, tapi yang polos ini bahannya tuh lebih adem. Dan harganya kalau yang pendek ini, yang polos ini sekitar 45, kalau yang panjang itu sekitar 60.000. Nah, yang mau linknya juga nanti aku taruh di box deskripsi ya, karena sekarang kan udah mau masuki musim kemarau ya, panas-panas gini, enaknya tuh pakai dasteran di rumah karena memang bahannya tuh adem banget. Ini aku beli juga dari Sinking Fun daster ya, kebutuhan aku pribadi gitu, jadi nggak ngambil ke budget yang lain. Nah, oke, selesai di unboxing beberapa paket. Sekarang kita lanjut ke budget review di bulan Mei. Oh ya, maaf ya teman-teman kalau suaraku masih bindeng, karena nggak tahu ya, untuk kali ini tuh aku lama banget pilek, karena seperti yang aku bilang di video sebelumnya itu aku pertamanya tuh awalnya tuh sakit tenggorokan, kemudian dilanjut dengan batuk, kemudian flu gitu sama pilek. Tapi sekarang flunya udah reda, tapi tinggal pileknya ini masih, jadi udah nggak bersin-bersin lagi, tapi tinggal pileknya. Cuman suaranya masih bindeng gini. Ya, aku nggak tahu sih, udah minum obat juga, udah ke dokter, udah konsultasi, tapi ya mungkin karena perubahan cuaca juga ya, jadi masih sedikit pilek gini. Karena Humaira juga sekarang lagi pilek. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Semoga selalu sehat ya teman-teman ya, selalu jaga kesehatan pokoknya dimanapun kalian berada. Nah, ini yang pertama, di sini aku mau hitung dulu ya untuk sisa pendapatan ya di bulan Mei kemarin yang aku alokasikan untuk budget di bulan Juni kali ini gitu. Nah, di sini seperti yang kalian tahu, seperti yang kalian bisa lihat ya di video-video sebelumnya, ini yang sudah aku centang-centang itu sudah selesai ya untuk beberapa budget yang biasanya aku budgetkan di bulan depannya gitu.
Nah, di sini terhitung itu sisa dari budget di bulan Mei kemarin yang aku alokasikan untuk budget bulan Juni. Ini sekitar 1 juta pas ya teman-teman. Cuman kemarin ada lebihan itu sekitar 40.000, cuman aku masukin ke sinking fund yang 20.000 sama sinking fund versi mini itu. Nah, di sini untuk yang 1 juta ini aku mau masukin ke tabungan utama ya teman-teman. Jadi tabungan di BMT, tabungan yang sabar sama tabungan tabah. Di sini aku kasih tahu lagi ya, untuk tabungan sabar ini tabungan yang hanya bisa diambil ketika bulan Ramadan. Jadi simpanan lebaran gitu. Jadi diambilnya hanya 1 tahun 1 kali. Ini termasuk tabungan utama sih menurutku ya, di aku sendiri gitu, tabungan utama. Nah, sedangkan tabah itu tabungan kapan saja atau bisa diambil kapanpun kita butuh ya. Kalau pas kita lagi butuh dana mendesak gitu misalnya. Nah, di sini untuk yang tabungan sabar, di sini aku nabung 900.000, sedangkan yang 100.000 itu aku masukin ke tabungan yang tabah. Karena tabungan yang tabah itu kan hanya diambil untuk kapan saja gitu ya. Jadi untuk dana jaga-jaga aja sih, untuk keperluan kalau kita lagi butuh dana mendesak. Yang dana untuk dana darurat kita itu misalnya itu kurang gitu. Nggak banyak sih hasilnya masih untuk yang tabungan tabah ini, karena memang aku nggak prioritaskan ya teman-teman. Jadi di sini hanya untuk dana jaga-jaga aja gitu. Nah, selesai untuk kita naruh di tabungan. Sekarang kita lanjut untuk buat kolom untuk budget reviewnya di bulan Mei ini ya. Nah, di sini aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, maaf di sini aku nggak ada niatan ria atau pamer atau apapun itu ya, karena di sini aku hanya murni mau share saja pengalaman pribadi aku dalam caraku mengatur keuangan rumah tanggaku ya. Jadi di sini hanya semacam berbagi cerita saja dan berbagi pengalaman gitu. Jadi maaf sekali jika ada yang berpikiran aku niat pamer atau ria ya, karena uang yang aku atur pun gaji dari suami, bukan gaji ya, maksudnya pendapatan dari suami itu juga tidak seberapa dibandingkan gaji dengan teman-teman yang lebih besar di atas aku gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dari video ini, dan ayo kita sama-sama positive thinking terhadap video siapapun itu ya. Apalagi video yang memotivasi seperti video-video teman-teman yang lain juga ya, termasuk video aku juga yang mungkin bisa memberikan inspirasi atau motivasi tentang keuangan dalam rumah tangga. Nah, di sini aku sudah selesai buat kolomnya dan aku buat beberapa anggarannya dulu ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu ya budget apa aja yang biasa aku keluarkan di setiap bulannya gitu. Jadi mungkin di sini aku nggak akan jelaskan lagi. Jadi nanti aku akan hitung aja sisa-sisa dari budget di bulan Mei ini. Nah, di sini aku mau kasih tahu ya teman-teman, untuk di bulan Juni mendatang ini budgeting ya yang biasa aku buat seperti bulan-bulan sebelumnya mungkin akan berubah ya teman-teman. Jadi budget yang sudah aku anggarkan untuk bulan Juni mungkin bakalan aku save dulu ya, maksudnya aku pending dulu. Dan karena katanya suami itu untuk bulan Juni ini kita coba metode lain gitu, nanti rencananya sih akan ada perubahan lah gitu ya, seperti bulan-bulan sebelumnya gitu, seperti yang aku lakuin di bulan-bulan sebelumnya termasuk bulan Mei ini gitu. Jadi nanti kita lihat aja ya untuk di bulan Juni mendatang ini. Kalian tonton aja terus video dari aku. Mungkin bakalan aku update di beberapa hari ke depan ini. Nah, sekarang kita langsung aja cek di budget yang pertama. Di sini udah ada budget belanja bulanan. Sini aku budgetkan 200.000 dan di sini habis tak tersisa ya teman-teman, karena untuk bulan kemarin itu di bulan Mei itu aku belanja itu untuk stok 2 bulan ya, karena memang kebetulan untuk stok pas lahiran nanti. Kalian yang belum nonton videonya bisa cek videoku yang ini ya. Kemudian lanjut untuk belanja mingguan. Di sini ada minggu ke-1 sampai ke minggu ke-4. Di
Sini aku pisahkan ya, di setiap minggunya itu aku anggarkan 100.000 karena itu hanya untuk beli lauk dan lain-lain ya teman-teman. Jadi tidak untuk membeli beras gitu, kemudian minyak gitu, enggak. Jadi kita setiap hari itu gantian sama ibu, ini hanya untuk beli lauk saja. Di sini juga habis tak tersisa 400.000. Dan kemudian lanjut di sini ada skincare bulanan, aku budgetkan 200.000. Di sini juga habis tak tersisa karena memang aku ada beli skincare untuk bulan kemarin itu yang aku beli di bulan sebelumnya dan aku gantikan uangnya di bulan kemarin. Kemudian ada jalan-jalan dan hiburan. Di sini aku budgetkan 400.000. Di sini juga habis tak tersisa. Jadi terpakai 400.000, nggak ada sisa sama sekali ya teman-teman. Karena untuk bulan kemarin itu juga aku ada kepake itu untuk belanja bulanan itu pakai uang dari jalan-jalan dan hiburan juga. Kemudian ada dana darurat atau dana tak terduga. Di sini aku budgetkan 200.000. Ini juga habis tak tersisa. Itu kemarin buat periksa Humaira ke dokter ya teman-teman. Jadi itu habis budgetnya karena untuk berobat. Kemudian lanjut listrik pribadi dan dipangkas. Di sini aku budgetkan 100.000. Ini habis. Memang budgetnya memang sudah 100.000 ya. Untuk di rumahku 50.000. Kemudian untuk dipangkas juga 50.000. Jadi memang sudah pas ya budgetnya. Kemudian kita lanjut untuk pulsa dan kuota. Di sini aku budgetkan 100.000. Ini untuk pulsa dan kuotaku ya. Tapi untuk pulsa biasanya abinya Humaira sih kadang pakai uang di sini, tapi kalau kuotanya dia itu biasanya pakai uang pribadinya. Di sini masih ada sisa 10.000, jadi terpakai itu 90.000 dan tersisanya 10.000 ya teman-teman. Kemudian untuk budget selanjutnya ada kebutuhan Humaira. Di sini masih ada sisa 30.000 dan terpakainya itu 120.000. Karena aku budgetkan itu 150.000 ya teman-teman untuk kebutuhan seperti mandi, kemudian hair lotion, body lotion gitu-gitu. Pokoknya kebutuhan Humaira lah gitu. Kemudian lanjut untuk diapers Humaira. Di sini aku juga budgetkan 150.000. Ini sisa 20.000 ya. Karena kemarin itu aku dapat promo beli Meris itu yang 3 bal ya, yang ukuran L30 itu harganya cuma 130.000. Jadi lumayan murah sih menurut aku ya, karena dapat promo juga kemarin di TikTok Shop. Kalian yang penasaran bisa cek videoku yang ini ya, karena aku ada unboxing beberapa diapers yang promo yang waktu itu ya. Kemudian lanjut di sana ada pijat Humaira. Di sini juga habis tak tersisa. Aku budgetkan 100.000 karena setiap kali pijat itu budgetnya 20.000 ya teman-teman. Jadi ini untuk 5 kali pijat. Kemudian ada kebutuhan pangkas. Ini tuh meliputi kebutuhan pangkas seperti tisu, semir gitu ya, tuning gitu, sama kebutuhan lain lah termasuk silet gitu. Cuman untuk silet aku udah buat anggaran lain. Dan untuk yang kebutuhan pangkas itu kemarin itu habis untuk beli kursi ya teman-teman, karena memang kemarin itu lagi butuh kursi dipangkas. Pas lagi pangkas itu rame-ramenya di bulan puasa. Jadi itu aku ada beli kursi bekas itu harganya 200.000 dan aku ambil uang untuk kebutuhan pangkas itu di sini. Kemudian tadi tuh juga ada uang kasih mertua dan orang tua itu juga udah habis karena memang udah aku bagi-bagikan kemarin. Selanjutnya di sini ada biaya pendidikannya Humaira dan adik-adiknya nanti ya. Di sini aku memang budgetkan itu 300.000 setiap bulannya. Jadi 10.000 setiap hari lah gitu. Jadi di sini namanya itu tabungan sidik Fatona ya. Aku nabungnya juga di BMTNU. Dan di sini yang 100.000 itu ada uang dikasih utinya waktu ini kemarin ya, setelah lebaran itu. Jadi aku masukin di sini juga. Aku nggak belikan apapun karena ini juga haknya Humaira ya. Dan di sini sudah terkumpul 2.900.000, nanti ditambah 400 jadi totalnya mungkin 3.300.000. Kemudian untuk amal atau sedekah di sini sudah aku keluarkan juga kemarin, dan sisanya aku masukin ke sinking fund yang kebutuhan hari raya Idul Fitri ya, yang mau aku bagi-bagikan nanti di hari raya Idul Fitri 2023 mendatang. Kemudian di sini ada laba jualan, di sana masih ada 50.000. Nanti kita pindahkan ke binder ya teman-teman, ke binder yang biasa untuk laba jualan. Nah di sini untuk sisa uang dari budget di bulan Mei kemarin itu
sisa 60.000 ya teman-teman. Jadi untuk terpakainya untuk bulan ini tuh lumayan banyak lah dari bulan-bulan sebelumnya, karena memang dari bulan sebelumnya ini kan sama ya ininya budgetnya. Jadi kita tinggal tambahin aja, karena untuk yang bulan kemarin itu skincare hanya 100.000 budgetnya, sementara untuk bulan ini tuh 200.000, jadi kita tambahin aja untuk di bulan ini. Jadi total di bulan kemarin itu kan 2.100.000 ya budgetnya, dan di bulan ini jadi totalnya 2.200.000, dan terpakainya itu 2.140.000. Jadi sisanya itu benar 60.000. Karena bulan Mei kemarin itu kan setelah hari raya ya, jadi kebutuhan kadang yang nggak dibeli sebelum hari raya itu kebeli di bulan kemarin, di bulan Mei itu. Nah ini sisa dari budget di bulan Mei kemarin. Di sini sisanya 60.000 mau aku masukin ke sinking fund dulu, tapi kayaknya sinking fund semua yang aku buat itu nggak bakalan keisi semua ya, karena sisanya cuma 60.000. Jadi kita ini aja, kondisikan aja ya mana sinking fund yang lebih membutuhkan untuk diisi ya, atau yang bisa kita skip. Nah itu ada challenge 3 juta itu udah selesai. Terus tadi ada tabungan emas, itu aku skip dulu karena menurut aku sih nggak terlalu mendesak ya gitu. Jadi di sini aku mau isi untuk kebutuhan motor aja di sini, karena kemarin udah aku keluarin ya 400.000 itu buat nyamsat ya, buat bayar pajak. Dan sebenarnya habisnya sih 415.000 ya, cuman 15.000 nya aku tambahin pakai uang pribadi aja, karena di sini kemarin sudah ngambilnya 400.000, dan sekarang aku mau tambahin lagi 40.000. Jadi kemarin sisanya itu kan 50.000, jadi semuanya sisanya ini ada 90.000. Dan di sini mungkin aku juga bakalan ngumpulin lagi karena mau beli ban depan ya, ban depan motor itu sudah mulai tipis. Jadi ini lagi kejar juga buat ngumpulin sinking fundnya di kebutuhan motor. Kemudian di sini ada sisa 20.000 mau aku masukin ke alat barber, karena di sini kan aku baru buat di bulan kemarin ya. Di sini bindernya itu sisanya dari kebutuhan sapi, karena kebetulan kan sapiku sudah aku jual. Jadi di sini bindernya ini bekasnya aku taruh ini ya buat alat barber gitu, karena kebetulan kemarin kan aku udah beli kursi ya, kursi bekas gitu. Biasanya sih anggarannya dari sini, dari alat barber, cuman karena masih baru buat dan masih sedikit juga dapatnya hasilnya, jadi enggak aku keluarin, enggak aku ngambil dari sini gitu ya. Di sini aku 20.000 nya ini aku tambahin di sini. Jadi tadi tuh di dalam ada sisa 90.000 ya, jadi semua totalnya 110.000. Nah selesai untuk di isi sinking fundnya. Di sini aku mau masukin laba jualan juga di hasil bulan ini ya, karena kebetulan bulan ini tuh lagi sepi habis hari raya gitu ya, karena semuanya mungkin udah pada kebeli sebelum hari raya, jadi belum banyak yang pesan-pesan juga. Tapi alhamdulillah sih tetap aku syukuri, dan sebenarnya masih ada sih barangku di luar gitu ya, belum aku pisahin juga labanya. Jadi yang ada aja dulu aku pisahin masukin ke sini labanya ya. Di sini kali ini aku membuatnya itu hanya 2 juta aja ya untuk challenge-nya. Aku naroknya bulan ini tuh 50.000 aja labanya. Jadi di sini aku contreng aja untuk yang nominalnya tuh 50.000. Kemudian kita lanjut ke tabungan kalender. Di sini untuk tabungan kalender di bulan Mei alhamdulillah penuh ya, terisi semua dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dan biasanya itu kan nominalnya sekitar 496.000, cuman di sini aku genapin 500.000 biar nggak ganjil-ganjil gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita ngitungnya itu enak, gampang gitu. Di sini aku genapin 500.000 ya, mau aku langsung jadiin satu sama challenge kalender di bulan-bulan sebelumnya. Jadi terkumpulnya dari bulan 1 sampai bulan 5 ini alhamdulillah mungkin sekitar 2 jutaan lebih ya
teman-teman. Ya cukuplah insya Allah nanti untuk menambah tabungan di akhir tahun. Dan yang penasaran kalian, tabungan kalenderku di tahun lalu itu aku belikan apa? Kalian biasa cek videoku yang ini, membeli emas dari hasil tabungan kalender ya. Dan di sini aku tulis juga di bulan Mei 500.000, kemudian aku contreng pakai stabilo juga, aku tandain ya biar ketemu juga sih, biar kelihatan kalau hasilnya itu di bulan Mei itu berapa. Nah, lanjut kita ke challenge 20 ribuan. Di sini uangnya ini masih terkumpulnya sedikit ya teman-teman, karena di bulan Mei ini pendapatan suamiku tuh balik lagi normal dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi nggak serame di bulan sebelum bulan puasa kemarin itu, sebelum hari raya. Jadi kalau yang pas bulan hari raya kemarin itu, sebelum hari raya bulan puasa itu lagi rame banget pangkas. Jadi aku naroknya untuk challenge 20 ribuan itu lumayan banyak. Dan sementara untuk bulan ini hanya ada beberapa saja, ada sekitar 6 lembar aja 20 ribuan. Tapi alhamdulillah sih aku tetap syukuri di sini untuk menambah tabunganku untuk challenge 20 ribuan di bulan ini. Nah, kok teman-teman sendiri gimana nih? Ada juga nggak yang membuat tantangan challenge 20 ribuan ini? Kalau aku sih jujur ya, nggak semua uang yang ada 20 ribuannya gitu aku masukin ke sini tuh enggak. Jadi di sini aku hanya mengumpulkan aja sih dari sisa pendapatan suamiku. Jadi kalau banyak baru aku kumpulin gitu. Jadi tapi kalau pendapatannya sedikit aku nggak masukin ke challenge 20 ribuan ini. Jadi tapi tertantang juga sih kalau lihat uang 20 ribuan gitu. Pengennya tuh ngerem jajan aja, tapi bener jujur nggak sih Mam, yang paling nggak bisa kita tahan itu adalah jajan ya, jajan cilok terutama ya kan. Tapi ya nggak apa-apa sih, sekali-kali kan reward buat diri kita sendiri juga. Jadi nggak harus kita nahan pengen sesuatu terus kita nggak beli. Jadi nggak baik juga ya teman-teman ya. Terus di sini ya udah aku contreng juga untuk nominalnya berapa tadi ya. Tadi ada 6 lembar, jadi sudah aku isi juga. Dan di sini masih terkumpulnya itu separuh baris ya teman-teman. Jadi bukan separuh nominalnya ya. Tapi separuh barisnya itu belum terisi semua juga. Tapi ya nggak apa-apa, kita lakukan dengan santai menabungnya biar kita juga nggak ngerasa tertekan. Kalau kita nabung pengen cepet-cepet kekumpul aja, tapi kita lupa kebutuhan yang lain kita tuh masih ada gitu ya. Tapi ya bersyukur aja ya teman-teman ya, berapapun pendapatan yang suami kita dapat, alhamdulillah kita masih bisa menabung untuk sisanya. Oh ya, kali ini aku mau ngambil uang sinking fund dulu yang silet ya, karena kebetulan silet di rumah itu udah stoknya udah mau habis dan ini udah darurat banget ya, harus aku beli. Kata suamiku tuh takutnya sampai habis banget gitu ya. Di sini kan terkumpulnya masih 390.000, jadi nggak apa-apa, sedapatnya aja katanya suamiku. Terus sekarang silet juga udah pada naik teman-teman. Untuk pangkas itu yang merek Dorco itu biasanya kalau di bulan-bulan sebelumnya tuh masih harga 50-an, 55, 53 gitu kan ya. Sementara untuk bulan ini ternyata aku udah cek itu udah harga 60 lebih, paling murah tuh udah 63.500, bahkan ada yang jual itu sampai 70.000. Nah di sini mungkin dapatnya hanya sekitar 6 slop aja ya, tapi ya nggak apa-apa ya, bersyukur aja sih. Karena memang sudah semua apa-apa sudah pada naik ya teman-teman ya. Nah mungkin sampai di sini aja videoku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai ke menit terakhir ini ya. Semoga kalian suka dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kalian. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Jangan bosan-bosan untuk mampir di channel aku, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.